Nah, teman-teman, sebelum belajar, silahkan teman-teman siapkan dulu alat tulis dan buku yang diperlukan. Dan mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan kurniakan kepadaku kefahaman. Amin. Teman-teman, kita sekarang akan belajar di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Teman-teman silakan disiapkan untuk belajar ya. Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar tentang bagaimana cara memahami inti cerita dalam sebuah teks. Setelah membaca teks, kita akan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan cerita. Misalnya, inti cerita, tokoh yang terlibat, peristiwa yang terjadi, dan juga dapat menyampaikan pendapat dari cerita tersebut. Nah, di sini Ustadz akan memberikan contoh teks cerita, yang mana teks cerita tersebut teman-teman bisa melihat di LKS halaman 41. Silahkan dibuka ya teman-teman ya. Nah, gimana teman-teman sudah membaca teks yang ada di LKS ya? Setelah membaca teks tersebut, kita akan mencoba untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan inti cerita. Misalnya apa? Yang pertama adalah inti cerita pada teks. Inti ceritanya apa? Bahwa Pak Weli, kepala sekolah dasar Cemara, ingin mengikut sertakan Sudin menjadi peserta lomba pidato di tingkat nasional. Usaha Pak Weli tidak sia-sia. Banyak pihak yang mau membantu mewujudkan harapan Pak Weli. Kemudian setelah inti cerita kita ketahui, selanjutnya adalah tokoh yang terlibat. Tokoh yang terlibat pada teks cerita tadi siapa saja? Yaitu yang pertama Pak Weli, kemudian Sudin, kemudian Pak Seto, dan juga seluruh warga sekolah. Kemudian setelah kita tahu inti teks, kemudian tokoh yang terlibat, sekarang kita akan mencoba mengetahui tentang peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang terjadi apa? Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Namun, dana yang ia miliki tidak cukup, sehingga mengadakan lelang pisang di sekolah. Itu adalah peristiwa yang terjadi. Kemudian yang terakhir, setelah kita tahu inti cerita, tokoh yang terlibat dan peristiwa yang terjadi, kita mencoba untuk memberikan pendapat tentang teks tersebut. Contoh pendapatnya bagaimana? Contohnya adalah sebuah usaha untuk membantu kepentingan orang lain pasti akan mendapat jalan keluarnya. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa kita ketahui tentang teks cerita yang teman-teman baca di LKS tadi. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang pesan moral dalam teks cerita. Nah, tentunya kita semua tahu bahwa setiap cerita mengandung pesan moral yang disampaikan oleh penulis. Dengan membaca cermat dan juga berulang-ulang, kita akan menjadi tahu jalan cerita, karakter tokoh-tokoh, serta kalimat atau peristiwa dalam teks cerita yang mengandung nasihat. Nah, berikut ini Ustadz akan memberikan ciri-ciri pesan moral yang ada di dalam sebuah teks cerita. Nah, ciri-cirinya apa saja? Yang pertama adalah pesan moral selalu baik. Tujuannya apa? Agar bisa dicontoh oleh para pembacanya. Kemudian ciri yang kedua adalah pesan moral dapat dilihat pada akhir ceritanya. Dan ciri yang ketiga adalah pesan moral dapat dilihat dari sifat tokoh utamanya. Nah, ini adalah ciri-ciri pesan moral yang ada di dalam sebuah teks cerita. Nah, setelah kita belajar tentang pesan moral yang ada di dalam teks cerita,
sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara kita menyampaikan pendapat terhadap isi teks cerita. Nah, sebelum memberikan pendapat dalam teks cerita, kita harus mau untuk membaca ceritanya terlebih dahulu supaya kita bisa memahami. Tentunya, kita perlu memahami tema, tokoh, serta amanat dalam sebuah teks cerita tersebut. Kemudian, pendapat dapat kita sampaikan dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Nah, jika kita ingin menyampaikan pendapat tersebut secara lisan, pendapat harus disampaikan dengan cara yang sopan, menggunakan bahasa yang baik, tidak menyinggung orang lain, dan juga tidak mengandung kata ungkapan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara kita menentukan amanat dari teks cerita. Nah, kita pahami dulu yuk apa yang dimaksud dengan amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarangnya. Nah, amanat ini dapat disampaikan dalam dua cara. Dua cara tersebut apa? Yaitu cara implisit dan juga cara eksplisit. Nah, penyampaian amanat secara implisit ini maksudnya apa? Yaitu dengan cara memberikan ajaran moral atau pesan dalam tingkah laku atau peristiwa yang terjadi pada tokoh menjelang berakhirnya cerita. Nah, penyampaian amanat secara eksplisit itu maksudnya bagaimana? Yaitu dengan menyampaikan seruan, saran, peringatan, nasihat, anjuran, maupun larangan yang berhubungan dengan gagasan utama cerita. Nah, ini adalah dua cara bagaimana kita bisa menyampaikan amanat kepada pembaca, yaitu dengan cara implisit ataupun dengan cara eksplisit.